Jadi setelah dia terima amplop, dia melapor itu dalam tanda kutip ya. Jadi reses pun kadang tak datang ya kan. Yang penting kirim aja sembako udah. Itu kan tidak menghargai rakyat. Pengalaman pengamatan saya di lapangan, dia melaporkan itu kalau dari lawan yang dia dukung. Tapi kalau menurut Pak Ketua, Ya. ini money politik untuk dalam kegiatan pilkada dan pemilu. Macam mana kalau money politik dalam rumah tangga? Ya, Bukan dari yang dia dukung. Ya. Itu yang terjadi, sehingga di pemilih juga tidak adil dalam proses pelaporan itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara, menginspirasi dan mencerdaskan. Kita pada pagi hari ini kedatangan tamu, clue-nya adalah 2 periode menjadi ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara. Siapa dia? Inilah dia orangnya, Pak Agus Marianto. Selamat datang Pak Agus di KPU Kabupaten Musirawas Utara. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat Ya. Pak Heri. Dan ini kemajuan luar biasa ya. Teman-teman KPU punya podcast dengan tagline menginspirasi dan mencerdaskan para pemilih. Ini luar biasa, pendidikan yang kemudian kulturnya berjalan. Terima kasih, ini berkat arahan dan bimbingan Ketua 2 periode yang lalu. Kami hanya meneruskan perjalanan ini. Ya Alhamdulillah pada saat ini itu terwujud. Amin. Keinginan Luar kita biasa. semua untuk KPU Kabupaten Musirawas Utara. Pak Ketua, ya kami tidak bisa memanggil menyebut nama karena 2 periode jadi ketua aja. Mau tidak mau kami tetap manggil ketua. Pak Ketua, pada pagi hari ini kita ada tema yang sangat menarik, sekaligus penting bagi kita semua adalah hati-hati money politik, Ya. edukasi publik tentang bahaya politik, uang, cara mengenalnya, dan bagaimana hal tersebut merusak kualitas demokrasi. Bersama saya, Pak Agus, pada saat ini menjadi narasumber. Mudah-mudahan pengalaman Pak Agus ini baik, 2 periode jadi Ketua KPU di Kabupaten Musirawas Utara. Setelah selesai jadi KPU, Pak Agus ini juga mengemban tugas yang amat berat di lapangan. Kita sama-sama tahu. Mudah-mudahan ilmu Pak Agus ini akan diberikan pada kita semua untuk KPU dan masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Ya. Baik, terima kasih Kak Heri. Saya sebenarnya lebih akrab panggil Kak Heri ya. Walaupun beliau manggil ketua, beliau juga harusnya dipanggil ketua. Tapi profesinya hari ini sebagai host ya kan. Nanti kalau ketua-ketua macam di Medan kita kayak ketua semua isinya gitu. Atau ada yang salah menerjemahkan, kata memang KPU bagian dari piranti perpolitikan dan demokrasi. Jangan-jangan ada dualisme ketua takutnya. Nah, tapi tidak. Terima kasih teman-teman, terutama Kak Heri sebagai host pada hari ini. Ini kemajuan yang luar biasa ya. Kalau tadi dilihat misalkan money politik itu sesuatu yang kemudian kalau didefinisikan menurut Undang-Undang 717 itu terlalu saklek lah, misalkan memberikan, mengiming-iming, menjanjikan sesuatu kepada peserta pemilih untuk memilih, itu kan poinnya di situ. Tapi berangkat dari situ sebenarnya money politik itu kejahatan pemilu. Lebih tepatnya harusnya kita bilang kejahatan pemilu. Kenapa? Karena memang money politik ini membawa arus besar yang kemudian dia bukan meletakkan demokrasi pada ruhnya, tapi merusak sendi-sendi demokrasi. Itu yang kemudian terjadi. Contoh misalkan Kak Heri, yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat dan sekitarnya dengan adanya banjir bandang dan longsor, itu kan datang dengan mendadak, membawa material yang merusak, kemudian tatanan yang ada menjadi hancur. Muncullah peradaban baru yang kemudian belum tahu bentuknya seperti apa. Muncul ketidakpastian dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam tahapan pemilu dan pilkada, ketika money politik itu dilakukan oleh peserta atau oleh tim peserta pemilu atau tim kampanye, itu sama ilustrasinya dengan banjir bandang
atau longsor yang kemudian merusak tatanan-tatanan demokrasi yang sudah dibangun oleh teman-teman penyelenggara dan funding-funder kita. Itu sebenarnya poinnya menurut saya. Sehingga kalau kita lihat memang money politik itu nampak tapi susah dicegah. Seperti susah mencegahnya banjir bandang itu. Nah, itu ini akan kita diskusikan dengan Pak Ketua. Kira-kira ada nggak formulasi yang baik yang ke depan bisa mencegah ini? Paling tidak kalau aliran ini tidak bisa dilawan, arus ini tidak bisa dilawan, tapi digeser menjadi tidak berguna, tidak memberi pengaruh. Itu yang penting. Tapi kalau menurut Pak Ketua, Ya. ini money politik untuk dalam kegiatan pilkada dan pemilu. Macam mana kalau money politik dalam rumah tangga, Pak Ketua? Ya, banyak terjadi. Sebenarnya money politik, kalau kita bicara dari akarnya ya, Kak Heri, kita pisahkan dulu ya antara politik dan money. Ya. Politik dan uang. Sebenarnya kalau menurut para filosof, uang itu tidak punya kuasa. Uang itu apolitik. Kira-kira. Apa yang kemudian baru ditulis dalam agak sedikit cerdas, tidak apa-apa. Agak sedikit ilmiah lah ya. Stephen H. misalkan di buku yang terbaru dia misalnya The Currents of the Politics. Sebenarnya uang itu apolitik, uang tidak mengendalikan. Tetapi karena uang diinstitusikan, maka dia mengendalikan. Nah, itu awal muawal. Sehingga kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga, hubungan rumah tangga antara ayah, suami, istri, anak itu sebenarnya gerakan berjalan secara kultur dan aturan. Tapi kadang-kadang tidak berjalan sesuai norma, sehingga butuh suplemen, butuh penambah pemandu. Misalkan, nak, tolong kau ini kita kasih duit. Di situ mulainya, tradisi itu mulai dari situ. Sehingga si anak atau si anggota keluarga melaksanakan instruksi atau keinginan atau kesepakatan bersama itu harus ada tambahan-tambahan. Kalau dalam bahasa kerennya harus ada accident dulu, harus ada yang melekat dulu baru dia mau bergerak, kira-kira begitu. Nah ini yang kemudian bergerak ke dalam tatanan demokrasi dan kenegaraan kita. Dan ini sangat merusak. Ya. Bagaimana kita bisa mengubah pola pikir ini dan meyakinkan masyarakat bahwa menerima gratifikasi politik justru merugikan mereka dalam jangka panjang? Ya, ini menarik Kak Heri. Jadi pertanyaan ini akan dijawab jujur dan juga tidak jujur sekali. Ya. Bisa jadi begitu. Dua-duanya boleh. Bahkan kalau ada lebih dari dua, Saya sih berdasarkan perenungan lah. Sebenarnya di prinsip pemilu kita atau asas pemilu kita kan luber jurdil ya. Di prasa kedua luber dan jurdil. Ya. Saya pengennya dibalik, membuat undang-undang itu membalik adil dan jujur. Nah, seperti misalnya maskotnya Pilkada Muratara. Ya kan? Lubdil, Pejur. Harusnya kan Lubjur, Pedil, tapi kita rubah waktu itu semangatnya Lubdil, Pejur. Supaya apa? Kok salah terbalik? Agar kognisi atau epistemologi atau daya ingat masyarakat itu adil dulu baru jujur. Ya. Pak Heri, banyak orang itu jujur tapi sebenarnya tidak adil. Misal, Pak Heri bilang, aku tadi sebenarnya nak balik cepat, tapi karena mampir, aku tidak jadi. Salah perbuatannya, tapi jujur. Ya. Sehingga itu tidak mencerminkan adil. Sehingga pandangan saya, agar ini tidak membahayakan, tidak merusak, adil dulu. Pahami adil dulu. Karena adil itu antitesa dari jahat atau perbuatan zalim. Nah, money politik adalah diferensiasi dari perbuatan-perbuatan itu di dalam ruang demokrasi kita. Sehingga orang yang harusnya berkualitas, orang yang harusnya dipilih, orang yang harusnya memiliki kemampuan memimpin baik di lembaga legislatif atau di pemerintahan, kalah dengan kezaliman-kezaliman yang dibangun atas nama narasi-narasi money politik itu. Itu poinnya. Sehingga bagaimana mencegahnya? Pertama, menurut saya, kalau akhirnya money politik ini kan bicaranya dagang ya kan? Bicaranya jual beli suara ya. Padahal sebenarnya teori ekonomi itu uang itu tidak punya nilai. Menurut saya. Ya. Yang punya nilai itu barang. Uang mengikuti nilai barang itu. Ya kan? Uang itu menjadi punya nilai karena barang itu yang sebenarnya pertama bernilai sehingga diberi nilai, diberi harga. Uang mengikuti jumlahnya. Kalau barangnya stabil, misalnya sekilo gula hari ini 17.000. Nanti misalnya bergerak, gula ini menjadi langka. Ya. Jadi 20.000. Gulanya tetap 10 gram. Tapi uangnya yang meningkat. Ya. Artinya dia tidak permanen. Begitu juga dalam hal bagaimana mencegah atau kita menghindari. Artinya hajat hidup kita, masa depan rakyat, masa depan pemilih 5 tahun itu jangan mau dinilai sebanyak isi amplop, sebanyak yang dijanjikan. Kira-kira begitu. Ya. Artinya apa? Pertama, dalam
dua kutub memandang, pemilih memandang bahwa harga si calon itu ya hanya sebesar amplop. Kalau isinya 200.000 ya harga dia itu sebenarnya hanya 200.000. Kepemimpinannya 200.000. Iya kan? Kebijaksanaannya 200.000. Keadilannya 200.000. Begitu juga sebaliknya si pemilih. Harga hidupku selama 5 tahun itu hanya dinilai 200.000 dan sebagainya dan sebagainya. Padahal yang kita sebut kebijaksanaan, keadilan, kehidupan itu unmaterial, tidak bisa dinilai dengan uang. Benar itu. Seperti itu. Ya. Ini menurut saya, jadi berangkat dulu dari keinginan kita, kemudian kita dorong lah, karena sebentar lagi juga akan dilakukan revisi undang-undang pemilu. Kita berharap misalkan para pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang ini kemudian merenung bersama bahwa prinsip pemilu kita jangan jujur dan adil. Dibalik dulu, ini pikiran saya agak menggelitik aja. Ya. Adil dulu baru jujur. Kalau sudah adil, dia pasti jujur. Tapi kalau jujur belum tentu adil. Karena sudah kejadian. Ya. Misalkan ya, Pak Heri tadi sebelum ke ruangan podcast ini saya kasih Pak Heri misalkan sesuatu A. Kemudian Pak Ang saya kasih sesuatu B. Tapi setelah saya kasihkan baru saya sampaikan. Ya. Ini kan ada cerita Abu Nawas nih. Boleh itu diceritakan Pak Tua. Boleh. Misalkan seseorang punya istri lebih dari satu. Nah, dipanggil ke kamar, didatangi. Ini saya kasih kau cincin berlian, tapi jangan kau bilang sama madumu. Iya kan? Ya. Kemudian pindah ke madu saja. Ini kau kasih ke sertifikat rumah, tapi jangan kau bilang sama madumu. Semua aja nggak ada yang jujur ini. Nggak ada yang adil ini sebenarnya. Ya. Perbuatan ini sebenarnya nggak adil, tapi jujur dilakukan. Pertama apa? Dengan si istri pertama kau saya kasih berlian, jangan bilang sama madumu. Itu sudah nggak jujur, sudah nggak adil. Tapi jujur dengan yang pertama tadi, itu yang kemudian membuat prinsip pemilu itu harapan saya sih dirubah dulu adil. Karena juga dalam falsafah bangsa kita, dasar negara kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi poinnya adalah di hikmat dan kebijaksanaan. Ya. Kalau seluruh yang tampil ini sudah memiliki rasa hikmat dan kebijaksanaan, maka pasti jujur dia. Ya. Itu poinnya. Jadi berangkat dari kekuatan di dalam diri kita. Oke, Pak Ketua. Ketika masyarakat ketemu dengan hal yang seperti ini terjadi dengan mereka, langkah apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka harus melaporkannya? Ya. Kadang-kala masyarakat itu bingung. Jadi seluruhnya kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU. Ya. Karena ini kegiatan pemilu. Karena KPU yang melaksanakan, ketika ketemu di lapangan, masyarakat tahu, ya KPU lapor ke KPU. Nah, maksud saya ini kemana langkah untuk melaporkan ini kalau sebenarnya masyarakat dihadapkan mengalami atau menghadapi situasi. Ya. Memang masyarakat kita butuh edukasi. Saya katakan tadi Pak Heri, bahwa sebenarnya di Undang-Undang 717 kita itu jelas ya, ancaman bagi peserta pemilu atau tim kampanye yang melakukan money politik. Ya. Di Undang-Undang 717 523 itu jelas ya. Ada tiga ayat dalam satu pasal itu yang berjenjang hukumannya. Kalau dia melakukan money politik di masa kampanye, ancamannya 2 tahun, ya kan, denda 24 juta. Ya. Kalau di masa tenang itu yang lebih berat. Ya. Ancaman 4 tahun, denda 48 juta. Di hari pemungutan ancaman 3 tahun, denda 36. Tapi di masa tenang itu, justru itu yang paling masif kadang-kadang kita temui di lapangan. Ya, benar. Ya tenang bagi pemilih, tidak tenang bagi peserta. Mungkin begitu. Atau tim sukses atau dan sebagainya. Ini kan yang terjadi di lapangan begitu. Lalu bagaimana masyarakat ketika menghadapi situasi ini? Nah, ini balik ke awal, bahwa tadi di awal saya katakan bahwa ini punya nilai segini. Apa yang dilakukan? Siapa yang harus lebih berhak menangani? Harusnya ketika masyarakat menemukan ini, kan sudah ada Gakumdu, sudah ada Bawaslu, sudah ada lembaga yang menegakkan terhadap pidana pemilu dan kejahatan-kejahatan dalam pemilu. Tidak harus KPU. Bahkan nanti misalkan Pak Heri, saya punya pemikiran ya, tapi yang lebih berwenang mungkin para pemangku kepentingan atau pembuat undang-undang. Khusus untuk dana kampanye misalnya, sebagai bentuk untuk mengontrol peserta ini supaya misalkan transparan dalam menggunakan dana kampanye dalam proses pemenangan atau pemilu. Sebenarnya menurut saya, pandangan saya, yang lebih tepat mengelola dana kampanye itu jangan KPU. Menurut saya, Bawaslu atau Gakumdu. Ya. Karena disitulah tahu yang bisa mengukur barometer seseorang ini kemudian dengan dana kampanye yang sekian, kok mendulang suara yang sekian, kemudian prototipe pesertanya seperti apa? Apakah orang lokal, pendatang, public figure, atau apa? Nah itu kemudian bisa ditarik benang merahnya. Bagaimana dia bisa menang? Itu kan dalam teori politik sebagai konsultan.
Tapi maksud saya ketika itu dilihat kemudian disaksikan bersama-sama kan mustahil, ya kan? Dengan dana kampanye yang minim kemudian mendulang suara yang besar, sementara figur yang mencalonkan diri ini dari sisi prototipe, penilaian masyarakat dan lain sebagainya tidak dalam kategori yang seperti itu. Ini kan kemudian bisa ini. Masyarakat harus segera melakukan penindakan. Nah, masalahnya lagi, ya ini masalahnya lagi. Masyarakat ini Pak Heri ketika menemukan money politik ya, apakah bentuknya serangan fajar, serangan duha, serangan zuhur, macam-macam lah ya namanya. Jadi setelah dia terima amplop, dia melapor itu dalam tanda kutip ya. Jadi pengalaman pengamatan saya di lapangan, dia melaporkan itu kalau dari lawan yang dia dukung. Bukan dari yang dia dukung. Itu yang terjadi sehingga di pemilih juga tidak adil dalam proses pelaporan itu. Sehingga harapan kita siapapun misalnya apakah calon yang bakal dia pilih ataupun tidak dia pilih, ketika menggunakan cara-cara seperti itu harusnya fair. Pemilih melaporkan kemana? Bawaslu, dan berani bertanggung jawab melaporkan ini. Kadang-kadang Pak Heri, ini pengalaman kita diskusi sama teman-teman Bawaslu juga kasihan. Sudah melapor, besok dimintai melengkapi alat bukti, udah nggak berani datang, menghilang. Faktornya ada intimidasi di lingkungannya atau apa, atau misalkan ada yang mempengaruhi, sudahlah wong yang tarung kaki kau yang sarung, mungkin begitu modelnya, sehingga psikologi masyarakat merasa takut. Nah ini yang kemudian bagaimana negara, bagaimana kita, terutama teman-teman KPU saat melakukan sosialisasi, berkolaborasi dengan Gakumdu, kemudian ini menjadi satu kesatuan yang harus dilawan money politik ini. Karena apa? Banyak kerugiannya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua. Ini money politik sudah terjadi, sananya ini Pak Ketua. Calon sudah terpilih, ketika mereka jadi karena melakukan money politik, kebijakan mereka itu tidak pro rakyat. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya. Terhadap pemimpin seperti ini. Ya tadi, akhirnya konsekuensi ketika dia jadi dengan mengeluarkan budget sekian, anggaplah kalau untuk menjadi anggota DPR kabupaten itu orang sudah punya matematikanya, sudah punya kalkulasi ekonominya, berapa mau jadi. Kadang-kadang mohon maaf. Kita lihat di lapangan itu misalkan orang mau mencalonkan diri atau orang berniat ingin mengabdikan diri menjadi bagian dari pemerintahan, apakah sebagai calon kepala daerah ataupun anggota DPR. Masyarakat itu atau kelompok-kelompok penggiat pemilu dan politik itu bertanya dulu modalnya berapa. Ini kan pertanyaan yang kemudian mendegradasi, merusak niat suci si calon, niat baik si calon. Iya kan? Ketika ditanya, untuk mohon maaf, sirupnya ada nggak? Untuk pengamanan ada nggak? Wah ini sudah macam event yang dipunya. Jadi ini yang di lapangan terjadi. Ya kan? Yang terjadi di lapangan. Sehingga menurut saya ke depan kita harus sama-sama kembali bahwa ini berbahaya. Kita harus cegah, kita harus lawan sebisa mungkin, seperti kita menghalau aliran air itu tidak merusak, tapi dia justru menjadi bagian yang kemudian memperkuat demokrasi kita. Seperti itu. Pak Ketua, apa pesannya kepada pemilih pemula dan masyarakat pada umumnya ketika ketemu dengan hal seperti ini? Apakah harus memilih dengan money politik atau harus belajar dari rekam jejak visi misi calon untuk dipilih ketika mereka mencalonkan diri? Yang harus dilakukan, saran ya untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Musirawas Utara atau di lingkungan pemerintahan atau di masyarakat kita. Sebenarnya gerakan anti money politik ini atau bahasanya melawan gangguan atau kekejaman atau kejahatan demokrasi, dalam hal ini konteksnya money politik yang kita bincangkan ini, harusnya berangkat dari kerja-kerja kultural dan struktural. Tidak cukup tugas ini dibebankan pencegahannya kepada penyelenggara pemilu atau stakeholder pemilu, tetapi harus dimulai sejak awal, sejak mereka mengenyam pendidikan. Contoh misalkan Pak Heri, kan di SD, SMP kita kan biasanya ada kegiatan muatan lokal atau eko ekstrakurikuler. Kenapa kok ruang itu tidak diberi misalkan, sementara demokrasi pemilu itu kan sesuatu yang sudah lumrah, sesuatu yang tidak hanya 5 tahunan, memang terjadi sehari-hari. Karena pada prinsipnya manusia zoon politiko, manusia itu binatang yang berpolitik, sehari-hari melakukan aktivitas politik. Kenapa kok itu tidak diajarkan di sekolah? Misalkan dikurikulumkan lah, kalau di
di kurikulum kita di kuliah kan ada pendidikan anti korupsi. Ya. Kenapa kok tidak ada pendidikan pemilu dan demokrasi itu menjadi satu mata pelajaran tersendiri atau ekstrakurikuler sendiri? Bagaimana lahir pemimpin yang hikmat dan bijaksana itu dimulai dari memupuk tunas ini. Tahu bahaya-bahaya laten money politik dan kejahatan pemilu itu dampaknya. Misalnya tadi dibilang Pak Heri tidak pro rakyat, programnya kan datang ke tempat konstituen itu entah-entahan ya kan, kapan reses pun kadang tak datang ya kan. Yang penting kirim aja sembako udah. Itu kan tidak menghargai rakyat. Model-model begitu. Nah, harapan kita adalah bagaimana saya berpesan pertama pendidikan demokrasi, pendidikan pemilu yang cerdas, pemilu yang berkualitas, bagaimana melahirkan demokrasi yang tidak ada tidak ada money politik. Ini diajarkan sejak di bangku sekolah. Yang kedua, pesan saya kepada pemirsa atau penggiat atau follower podcastnya KPU Kabupaten Nusa Utara, ayo sama-sama menjadi tugas mencegah money politik, tugas menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin yang visioner, yang hikmat bijaksana. Ini salah satu benteng atau tembok atau musuh yang menghalangi adalah money politik ini. Harusnya dihadapi bersama-sama. Tidak cukup beban ini diberikan kepada penyelenggara pemilu. KPU dengan seperangkat peraturannya sudah cukup untuk lahirnya sebuah hasil demokrasi yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan. Bawaslu dengan peraturan perbawaslunya sudah cukup untuk melakukan penegakan keadilan pemilu. Tetapi, ini menariknya. Jangankan kita bicara aturan yang dibuat oleh manusia. Dalam kitab suci Al-Quran pun, Tuhan sudah menggambarkan musuh-musuh yang kemudian akan membuat manusia menjadi insan kamil itu sudah dijelaskan bentuknya apa, perilakunya seperti apa. Nah, dari masa Aristoteles sampai ke Keynes, money politik itu terjadi. Kalau bahasa saya, KRI, yang namanya sejarah itu hukumnya universal. Tapi untuk membuktikan sejarah itu benar atau tidak eksperimental, kita uji. Bentuknya berbeda-beda. Kira-kira gitu ya, bentuknya berbeda-beda. Kalau dulu mungkin di pemilu sebelum-sebelumnya mungkin cukup orang dijanjikan nanti dapat ABC. Kalau sekarang kalau nggak sampai ke tangan, orang nggak mau milih. Bentuknya beda-beda, tetapi sebenarnya subjeknya sama. Ini yang kemudian harus sama-sama kita ini. Terakhir pesan saya dengan masyarakat pemilu untuk meretas lahirnya pemimpin-pemimpin atau pemerintahan yang lahir dari proses money politik ini memang harus didorong. Kemudian KRI lahirnya pemimpin yang adiluhur, orang-orang yang di masyarakat mohon maaf ya punya kebijaksanaan, punya kemampuan, nampak leadershipnya, kira-kira begitu. Ya, sebagai hulu demokrasi itu kan partai politik nih. Nah, partai politik harus membenahi dulu bagaimana proses rekrutmen kadernya, ya kan? Bagaimana proses politik di dalam partai politik itu sendiri. Misalkan perebutan ketua, perebutan nomor urut caleg, misalkan kan, atau pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah dan lain sebagainya. Proses-proses itu harus dibersihkan dulu. Baru kemudian partai politik, kalau dia melakukan oligarki terhadap pemerintahan, memang betul-betul oligarki yang dalam tanda kutip ya, memang dia ada misi kerakyatan yang harus didorong. Supaya pemerintahan atau kepala daerah atau anggota DPR betul-betul menjalankan amanah konstitusi, menjalankan aspirasi rakyat, menjalankan kedaulatan rakyat. Dari situ, memang persoalan money politik itu pada akhirnya seperti apa yang dibilang oleh Abu Nawas kan, Nasruddin Hoja ya kan, bahwa dia kemana-mana bawa karung besar, ya kan, orang tertarik ya kan, apa ini Nasruddin, kok karung besar? Nah, jawaban Nasruddin apa? Oh, saya membawa kesalahpahaman. Ada gitu kan. Terus, karena masyarakat bertanya, kenapa Anda membawa sesuatu yang tidak terlihat? Nah, sesuatu yang tidak terlihat ini sebenarnya berat dan ini menjadi masalah yang dibawa orang kemana-mana. Nah, itulah ilustrasi money politik yang membahayakan bagi kita. Kesannya manis, kesannya baik, tapi kadang-kadang, mohon maaf, KRI, bagi si calon, menganggap ini membagi rezeki. Nah, menggunakan terminologi agama dalam kejahatan ini kan berbahaya jadinya. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus diedukasi. Nah, memang tugasnya tidak gampang, tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tapi ini menjadi tugas bersama. Kenapa? Karena demokrasi kita sudah, maaf ngomong, nyaris rata dan sempurna menjadi demokrasi yang liberal. Itu mungkin pesan saya. Itu pesan kepada masyarakat dan kepada partai politik. Jadi sekarang ini pesan Pak Ketua kepada
kepada KPU Kabupaten Musirawas Utara untuk melakukan proses pendidikan dini kepada para pemilih pemula. Ya. Ya. Terima kasih teman-teman pemilih. Jadi Musirawas Utara ini selalu dievaluasi setiap 5 tahun sekali ya. Ya. Bentuknya adalah pemilihan kepala daerah. Ya kan, masing-masing punya penilaian terhadap bagaimana masyarakat di Muratara berkembang, daerah ini maju. Saya katakan Kak Heri, ketika dulu kita sama-sama di KPU, saya selalu sampaikan bahwa Kabupaten Musirawas Utara itu menjadi gerbang perekonomian Sumatera Selatan di sebelah utara, menjadi gerbang kemakmuran, gerbang kemajuan suatu daerah di Sumatera Selatan di wilayah utara. Semua arus barang dan jasa, seluruh arus informasi, seluruh arus peradaban dari wilayah utara, mulai Aceh itu ketika mau masuk Sumsel, ya kan? Ketika mau masuk Sumsel, itu kan apa namanya pintu gerbangnya di Musirawas Utara, salah satunya. Ya kan? Sehingga masyarakat Musirawas Utara kita harus banyak berbenah. Ya. Terutama untuk KPU, kita berharap teruslah berjuang, teruslah menjadi teman-teman pejuang demokrasi yang terus menghidupkan demokrasi, yang terus menegakkan sendi-sendi demokrasi dan prinsip demokrasi. Jangan kita berpikir bahwa oh ini jasa KPU, tidak. Ya. Karena kita menganggap Kak Heri, apa yang dilakukan oleh KPU mulai dari ketua sampai ke level bawah yaitu KPPS di hari pemungutan itu menjadi amal jariah. Misalkan Amin. kita sudah berapa kali punya kepala daerah, ya. Ya. Masing-masing kepala daerah itu kemudian punya kebijaksanaan, punya kebijakan. Satu tekenan, satu tanda tangan, misalnya menyelamatkan 1-2 orang yang sakit, 1-2 orang yang tidak sekolah, 1-2 orang yang kelaparan, itu kan kerja-kerja amal jariah dari teman-teman penyelenggara menjaga proses demokrasi Ya. itu. Nah itu yang kemudian harus dipahami bersama-sama. Nah, kemudian juga untuk para pemilih, kita berharap memilih itu bukan untuk dirinya, tapi memilih itu untuk masyarakat juga. Untuk ke depan. Untuk ke depan, untuk masa depan yang lebih panjang. Itu mungkin saya berharap teman-teman teruslah berkembang, teruslah berjaya, teruslah menginspirasi, teruslah mencerdaskan dalam kondisi apapun. Insyaallah, Pak. Tua. Terima kasih, luar biasa pembahasan yang sangat kaya dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih Pak Agus, semoga Ya. ini mencerahkan untuk KPU Kabupaten Musirawas Utara dan pemilih pada umumnya. Ya, minta closing statement-nya Pak Ketua untuk pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman podcast dan KPU Kabupaten Musirawas Utara. Ada beberapa hal sebagai apa namanya bahasanya closing lah, closing Ya. statement saya. Menjadi penyelenggara pemilu atau dalam bahasa lain sebagai pejuang demokrasi dengan entitas apapun ya, apakah sebagai penyelenggara, peserta, pemilih atau bagian stakeholder yang bertanggung jawab terlaksananya proses pemilu dan demokrasi, itu adalah kerja yang tidak ada henti. Artinya apa? Setelah proses pemilu selesai atau pilkada selesai, bukan berarti pekerjaan mengawal hasil pemilu itu selesai. Tugas penyelenggara harusnya diberi ruang mengingatkan kepada yang terpilih, kemudian menghadirkan kembali di meja-meja kerja mereka visi misi yang pernah di-store atau diserahkan ke KPU dan visi misi yang pernah ditawarkan ke rakyat. Ini kemudian harus dihidupkan, itu poin pertama. Yang kedua, menjadi pejuang demokrasi itu adalah perjuangan sepanjang nafas. Ya, karena Tuhan menciptakan alam, menciptakan manusia ini dengan berbagai pilihan. Akal pun diberi akal pilihan, ada akal baik, ada akal jelek. Nah, pilihan-pilihan ini sudah diberikan. Nah, ketika kita ingin negara baik, demokrasinya baik, kemajuannya baik, dan lain sebagainya, maka pilihlah yang baik, cara yang baik, dengan metode yang baik. Agar apa? Agar yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, agar anak cucu kita ke depan nanti tidak mendapat warisan dari sejarah buruk perjalanan demokrasi dan sejarah buruk lahirnya sebuah pemerintahan yang karena salah satu dari kejahatan pemilu yaitu money politik. Itu barangkali mari terus berjuang membenahi demokrasi ini, karena demokrasi ini tidak akan henti. Kapan demokrasi akan berhenti? Setelah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul terwujud dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok sampai kota yang paling oke. Demikian, terima kasih. Salam memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast KPU Muratara. Menginspirasi dan mencerdaskan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Musirawas Utara dan medsos lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.